Di zaman yang serba cepat ini, kita sering sibuk mikirin masa kini, mulai dari tugas, sekolah, konten, bahkan drama kehidupan. Tapi, jarang ada yang mikir, gimana sih masa depan kita nanti? Kadang, satu pelajaran bisa bikin kita sadar, kalau masa depan bukan cuma tentang kerja keras, tapi juga tentang cara kita mengelola apa yang kita punya sejak sekarang. Inilah kisah kami tentang belajar, gagal, dan mulai memahami apa arti investasi yang sesungguhnya. Mana video di sini? Hah? Aku tidak tahu tuh orang mana ya. Masa gitu? Baru lihat. Orang Kima. Orang Kima. Pagi. Apa semuanya? Oke anak-anak, ibu izin duduk. Ibu izin minum dulu ya. Ya. Oke, hari ini kita bahas topik yang agak beda, tapi penting banget buat masa depan kalian. Topik minggu ini pasar modal dan investasi saham. Bu, Ya, saya ingin bertanya, pasar modal itu kayak pasar yang jualan modal gitu ya Bu? Atau misalkan kita beli sayur tapi isinya uang ya Bu? jangan ketawa. Ya ampun Salsa, pasar modal itu tempat jual beli saham, bukan tempat jual beli cabai, sayur, daging, apalagi ikan. Lah, kan sama-sama ada beli-belinya kan? Palingan cuma beda di sayur doang. Tapi bagus loh suasananya. Justru dari situ kita mulai. Jadi pasar modal itu tempat perusahaan cari modal tambahan dengan menjual saham. Kalian sebagai masyarakat bisa itu punya perusahaan itu lewat investasi. Ibu, jadi kayak kerjasama gitu ya Bu? Kayak kita kasih modal, lalu perusahaannya yang jalanin, lalu kita bagi dua hasil. Tepat banget. Nah, tugas kalian minggu ini adalah membuat video edukasi bertema pasar modal dan manfaatnya. Hah? Video lagi? Tugas minggu kemarin aja baru selesai. Ya elahan, santai aja kali. Sekarang mah gampang kok, tinggal edit di CapCut aja. Kan di CapCut banyak tuh template-template edukatif yang bisa kita pakai. Tapi saham itu kayaknya ribet deh, banyak istilah ekonomi. Takut salah ngomong di
video. Makanya kalian harus riset. Kalau bisa, undang narasumber langsung dari Bursa Efek Indonesia. Wah, keren. Narasumbernya beneran gitu ya, Bu? Iya, biar pengalaman kalian nyata. Belajar gak cuma teori. Tapi buat apa belajar saham dari sekarang? Data kita belum punya. Setuju banget Abian, dompet aku aja isinya masih angin segar, gimana mau investasi? Justru karena belum punya, kalian belajar dulu supaya nanti siap saat udah bisa. Oke, kelompok 1 sampai kelompok 3 tugasnya video, kalian boleh pilih konsepnya. Oke guys, kayaknya kita harus ambil tantangan ini yuk. Let's we make something yang keren. Oke guys, kita brainstorming dulu ya, biar kita paham apa sih itu pasar modal, biar nantinya pas kita tag video, kita tahu apa yang ingin kita sampaikan. Nah, kira-kira teman-teman ada yang punya ide gak untuk video kita kali ini? Aku sih pengennya video yang edukatif, biar nggak ngebosenin gitu, kayak ada lucu-lucunya, biar relate sama Gen Z. Aku setuju sih, soalnya biar nggak kayak pelajaran ekonomi versi tidur siang. Tapi harus ada fakta juga, jangan asal lucu tapi nggak informatif. Nah, kebetulan aku bisa bantu nih di bagian visual dan efeknya guys. Jadi kita itu bisa bikin kayak video YouTube edukatif gitu yang ada ala-ala transisi kekiniannya. Wih, keren. Tapi aku tetap belum ngerti saham itu bentuknya apaan. Ada fisiknya nggak? Nggak ada, saham itu cuma ada bukti kepemilikan aja. Sekarang semuanya sudah serba online. Ya, tapi tetap aja. Saham itu kayak judi, untung-untungan. Kalau salah pilih, rugi kan? Semua usaha juga bisa rugi Abian, jualan gorengan aja bisa gosong kalau nggak tahu cara minyaknya. Bener tuh, aku juga pernah jualan online. Yang beli malah penipu, yang ada malah rugi real, bukan saham. Guys, jangan debat dulu. Yang dibilangin Abian itu ada benarnya loh. Tapi kalau kita bisa mengolah, kita bisa loh ngontrol semua itu. Oke, aku catat ya. Topik utama, risiko dan peluang investasi saham. Subtemanya, belajar dulu sebelum mulai. Mantap. Vira jadi sekretaris sejati aja. Kayak saham blue chip, stabil dan bisa diandalkan. Amin, semoga nilainya juga blue chip ya, Sal. Aku boleh ikut nimbrung nggak? Soalnya aku masih penasaran tahu, tapi aku ikut ngamatin aja dulu deh. Boleh. Kamu tahu nggak? Kalau kamu nimbrung, kamu itu udah termasuk belajar loh akselerasinya. Benar-benar nanti kamu bisa bantu bikin video biar kayak investor nonton laporan keuangan gitu. Oke, jadi untuk next step-nya, aku nanti bakal cari referensi video dulu tentang pasar modal. Habis itu nanti Raihan sama Della, kalian susun skripnya ya. Terus untuk Zafira, kamu bantu cari ide kreatifnya. Terus kalau untuk Salsa, kayaknya bantu nyemangatin aja deh, Sal. Wah, enak aja. Aku siap kok jadi talent utama. Aku bakal jadi anak bebal yang sadar saham versi nyata. Selamat pagi Bu Sela, selamat datang di kelas kami. Baik, teman-teman semua, kali ini kita kedatangan narasumber yaitu dari Bursa Efek Indonesia langsung, yaitu diwakili oleh Ibu Sela. Oke Bu, di sini kami mempunyai proyek edukasi pasar modal bersama Bursa Efek Indonesia yang akan disampaikan oleh Ibu langsung. Dan kami siap dan sangat-sangat siap untuk belajar di hari ini. Wah, saya senang nih anak muda tertarik pasar modal. Kalian ini calon investor masa depan loh. Bu, saya Salsabila Saifullah. Di sini saya ingin bertanya, jika kita mau investasi, kita harus kaya dulu ya Bu? Salsa, kita nggak perlu kayak sekarang. Mulai dari 100.000 aja udah bisa loh. Yang penting bukan nominalnya, tapi niat belajar dan konsistennya. Bu, Iya. kenalkan nama saya Abian. Jadi
Tapi Bu, jujur aja, banyak orang yang bilang kalau saham itu judi. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Bedanya judi sama saham itu pengetahuan. Kalau judi nebak, sedangkan kalau saham analisis. Kamu lihat laporan keuangan, tren, dan strategi perusahaan. Bu, karena mas saya Muhammad Rehan Muhammad ingin bertanya, apabila kita belajar dengan benar berarti peluang ruginya itu bisa dikontrol ya Bu? Betul banget nih Han. Investor cerdas itu bukan yang paling kaya, tapi yang paling sabar dan ngerti apa yang dia beli. Bu, iya. Perkenalkan, nama saya Sheila. Izin bertanya ya Bu, berarti analisis itu penting banget ya Bu? Terus ada nggak sih aplikasi yang bisa membantu kita untuk menganalisis hal-hal tersebut? Banyak Sheila, tetapi tetap aplikasi cuma alat. Otak kalian yang paling berharga. Bu, saya adalah Ramadhani. Saya ingin bertanya, berarti investasi itu kayak usaha juga ya Bu? Butuh sabar dan strategis. Tepat sekali Del, saham bukan jalan cepat kaya, tapi jalan panjang menuju stabilitas. Nah, Ibu, berarti bukan bermain saham ya Bu, tapi investasi saham. Nah itu tuh Neza, kamu pintar. Jangan bilang main saham, tapi investasi saham mindsetnya beda. Bu, iya, saya Zafira. Ibu boleh cerita kenapa Ibu tertarik ke dunia saham? Dulu saya juga skeptis kayak Zafira, tapi setelah belajar saya sadar investasi bukan cuma tentang uang, tapi tentang tanggung jawab dan masa depan. Baik Ibu, terima kasih atas ilmunya. Teman-teman boleh tepuk tangan. Sekali lagi terima kasih atas ilmunya. Semoga berkah untuk kami semua Ibu. Iya, amin 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 ya Rabbal alamin. Guys, info penting guys. Apa tuh? Kayaknya video wawancara kita kemarin kehapus deh. Apa? Folder yang isinya Bu Sheila. Iya, aku kira udah ke backup di laptop. Ternyata belum. Waduh, gimana sih Han? Itu kan footage paling penting buat kita. Kalau nggak ada video itu sama aja video kita itu kayak nasi goreng tanpa nasi tahu. Wah, pantes laptop kamu bunyi delete komplit. Kukira sound efek editan. Bukan lucu, Tar. Ini tuh penting banget, gawat. Hai guys. Ini kenapa kok tegang-tegang banget mukanya? Aku dari ruang BK, biar kalian gak tegang mukanya. Kenapa? Tarinya kehapus video wawancara utama, Nes. Hah? Astaga, serius? Aduh, mana di plannya 2 hari lagi. Udahlah, mending ganti topik aja. Kalau buat ulang dari awal tuh ribet. Kamu kok gampang nyerah sih? Ini kan belum tentu nggak bisa diselamatin. Tenang-tenang guys, bentar. Kayaknya aku bisa deh recovery filenya lewat software. Jadi kemungkinan masih ada harapan, tenang aja. Tolong banget, She. Aku janji bakal backup 100 kali setelah ini. Oke deh, aku coba dulu ya. Ya Allah, kalau file ini balik, aku janji nggak bakal ngomong cuan sembarangan lagi. Wah, janji berat tuh Sal, tapi amin deh. Yes, filenya ketemu nih guys, tapi ada satu bagian yang korup nih. Bagiannya itu ada di suara Bu Sheila-nya nih agak putus-putus guys. Gimana nih? Gak apa, nanti aku bantuin kasih subtitlenya biar lebih jelas, biar mudah deh dipahami sama yang lain. Alhamdulillah, jantungku hampir pensiun dini. Aku sumpah, lain kali aku backup video-video sama tugas-tugas kita kayak investor nge-backup portofolionya biar gak hilang-hilang kayak gini. Good lesson. Investor sama project itu sama, jadi kita harus hati-hati dalam mengelolanya. Kalau enggak, ya hilang aja semua. Sumpah, aku yang nonton aja udah deg-degan parah. Kalian keren banget, bisa tetap tenang ya. Tenang aja guys, kan
Kan kita udah biasa ngerjain tugas mepet, biasa dikejar deadline. Tapi serius, salut sih. Aku tadi mikir proyek kita ini bakal gagal. Makanya Bian, kalau punya masalah itu jangan dihindarin. Ya itu kita atur, jangan pernah menghindari masalah ya. Aku ngerti, tapi ini tugas edukatif, bukan vlog prank. Ya udah, tengah-tengah aja, bikin lucu tapi tetap nyampe edukasinya. Betul, misalnya kayak Abian nanya saham itu judi, bisa disisipin animasi lucu kayak dadu, terus dijelasin perbandingannya. Wah, aku bisa bantuin tuh. Jadi bisa pakai overlay animasi. Jadi video kita itu informatif dan nggak ngebosenin juga. Yes, biar kayak konten YouTube, keren tapi ada manfaatnya. Oke, aku catat ya. Oke. Jadi video kita itu awal lucu dan relate. Dua, tengah edukatif. Tiga, akhir inspiratif. BTW aku minta maaf ya, kemarin aku ngomongnya agak nyebelin. Kukira saham itu hal yang sia-sia, tapi ternyata banyak juga yang bisa dipelajari. Nah, ini baru investor mindset Bian. Gak apa-apa berubah, asalkan belajar. Kadang kita perlu salah paham dulu nggak sih, biar kita lebih ngerti materinya lebih dalam. Wih, Yesi bijak banget sekarang, siap jadi coach saham 2025 nih. Hahaha, enggak lah. Kadang hal yang kita abaikan justru yang paling penting. Oke guys, kita mulai ya pembahasan kita mengenai video kemarin. Nah, kira-kira udah sampai mana aja guys? Apa ada kendala? Guys, rendernya 90%. Tapi suara di menit ke-7 agak delay. Aduh, itu kayaknya efek transisi kemarin deh guys. Aku coba benerin dulu ya. Aku udah siapin teks closingnya. Mau aku bacain nggak biar kita cek bareng? Oke, boleh langsung sampein. Investasi bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal keberanian untuk mulai dan kesabaran untuk bertahan. Tambahin juga, karena masa depan bukan ditunggu, tapi dibangun. Wah, keren tuh. Pas banget buat ending. Wih, itu kalimatnya deep banget, Del. Bisa dijadiin caption IG nih. Aku gak nyangka bisa sejauh ini. Dulu aku mikir, kalian tuh terlalu idealis. Ya, semua orang kan punya start yang berbeda-beda, Bian. Yang penting, finishnya barengan. Dan pelajaran terbesarnya adalah investasi itu bukan cuma uang, tapi waktu, kerjasama, dan juga percaya sama prosesnya. Halo
anak-anak. Ibu cuma mau bilang, tetap semangat ya. Kalian udah bikin ibu bangga loh. Lihat kerja sama timnya luar biasa. Anak-anak, ini sangat luar biasa. Bukan cuma informatif, tapi menyentuh. Kalian berhasil bikin pasar modal terasa dekat dengan dunia kalian. Terima kasih Bu, kami juga belajar banyak bahwa investasi bukan hanya tentang cepat kaya, tetapi kami juga memahami dan mengerti bahwa investasi itu mengajarkan kami tentang proses. Dan ternyata saham itu juga gak semenakutkan yang dikira, asal kita mau belajar. Iya, aku akui, dulu aku skeptis. Tapi sekarang aku malah tertarik buat ikut kelas pasar modal. Aku malah kepikiran buka tabungan investasi kecil-kecilan biar latihan disiplin. Asal jangan sampai kehapus kayak video kemarin. Itu juga pelajaran penting. Investasi dan tugas sama-sama butuh tanggung jawab. Kalian bukan cuma belajar ekonomi, tapi juga belajar hidup. Ayo kita apresiasi dulu untuk diri kita sendiri. Dulu aku pikir investasi itu hanya buat orang dewasa aja tahu. Tapi ternyata semua orang juga bisa mulai dari langkah kecil. Dari keberanian dia buat belajar, bukan banyaknya uang. Betul banget. Dan juga ternyata investasi itu bukan cuma tentang hitung uang aja loh, tapi tentang sebuah harapan untuk kita masa depan yang nantinya kita sendiri yang akan bangun. Dan kalau mulai sekarang kita bisa tumbuh dengan masa depan itu. Oh iya, dan kalau nanti aku sukses, aku bakal traktir kalian saham gorengan dulu deh. Boleh. Boleh. Tapi gorengannya jangan rugi ya, Sal. Oke. Terima kasih.